Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya merenung seberapa mungkin kita itu akan terlindung dari sesuatu yang membahagiakan kita dengan kekuatan yang kita miliki atau kekuatan lain yang bisa membantu diri kita. Ternyata hasil perenungan saya itu saya simpulkan dengan sederhana bahwa sebenarnya kita ini sangat lemah. Sebab di dalam diri kita itu ada sebuah kekuatan yang ketika diserang oleh kekuatan lain yang lebih kuat itu sedemikian rupa rapuh dan bahkan bisa terkalahkan dan bisa hancur dengan sehancur-hancurnya. Salah satunya adalah kekuatan yang berupa akal sehat. Akal sehat itu bisa menjadi hilang sedemikian rupa ketika kita tergoda oleh sesuatu yang membuat kita itu sulit untuk berpikir dengan baik dan benar. Ya, karena jabatan, karena uang, atau karena janji-janji yang bersifat duniawi, tiba-tiba akal sehat itu menjadi hilang dan orang cenderung akan membela sesuatu karena ada kepentingan tertentu yang membuat dirinya itu berani berbohong, bahkan untuk membohongin hati nuraninya sendiri. Apalagi kekuatan fisik kita ini, dengan virus corona saja itu serentan kok, kata orang, saya juga tidak mengerti ilmunya. Jadi virus yang sedemikian rupa tidak terlihat oleh manusia dengan mata kepala itu tiba-tiba bisa melemahkan tubuh manusia itu dan bisa membuat orang sakit dan bahkan katanya itu bisa mengakibatkan orang meninggal. Sekali lagi saya juga tidak banyak tahu tentang ilmunya. Bahkan keterangan dari para pakar tentang virus ini suka simpang siur karena ditengarai banyak orang yang tidak bisa mengatakan sesuatu dengan apa adanya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seterbuka mungkin karena ada kepentingan-kepentingan yang memaksa dia untuk berbicara tidak dengan terbuka dan tidak jujur. Sehingga terkait dengan virus saja itu orang awam seperti saya itu semakin bingung ini ada apa. Apalagi dengan pandemi yang sekarang ini sampai hari ini kan banyak orang yang masih bingung ini ada apa sebenarnya. Bahkan dengan protokol kesehatan sedemikian rupa yang kemudian mengakibatkan orang itu resah, gelisah, cemas dan bahkan panik, saya semakin tidak mengerti kenapa harus terjadi seperti ini. Nah, saya kembangkan lagi kemudian. Ternyata ada zat yang maha melindungi, yang sangat kuat dan maha kuat. Siapa itu? Allah. Dan bahkan kalau kita berpikir tentang virus, virus itu bukan apa-apa. Ketika Allah berkehendak untuk mematikan virus itu, sehingga virus itu tidak punya kekuatan untuk mengganggu manusia yang dilindungi oleh Allah. Jangankan cuma virus nih, sesuatu yang sangat kuat saja dibandingkan dengan kehendak Allah yang maha kuat, maha perkasa, itu tidak punya makna apa-apa. Jika saya cerita tentang Fir'aun yang sangat kuat itu dibandingkan Musa, kalau kita berpikir di atas kertas nggak mungkin Musa itu memenangkan pertarungan melawan Fir'aun. Tapi atas kehendak Allah semuanya itu bisa terjadi. Nabi Ibrahim itu melakukan sesuatu yang ada di luar nalar manusia. Tapi karena itu bagian dari kehendak Allah yang memang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diyakini bahwa ketika dilaksanakan pasti akan beri manfaat pada dirinya dan tidak mungkin memberi mudarat pada dirinya, ya akhirnya
happy ending. Semuanya berakhir dengan menyenangkan. Nabi Yunus misalnya, yang diceritakan dimakan ikan. Akhirnya juga selamat atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah yang mengalahkan kekuatan ikan. Sampai cerita-cerita tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ayub yang sedemikian rupa. Saya telah ketika Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadilah sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah. Jadi serapuh apapun manusia, kalau Allah berkehendak untuk melindungi, dia menjadi sangat kuat dan tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun, termasuk makhluk Allah yang lain. Jadi ketika Allah berkehendak dengan kemahaperkasaannya, maka sesuatu yang dianggap lemah pun menjadi sangat perkasa karena kekuatan yang datang dari Allah. Sehingga ketika saya ucapkan la haula wala quwata illa billah, kata haul dan kuwah itu menjadi sesuatu yang membuat saya itu tidak gentar. Daya dan kekuatan apapun yang akan menyerang kita itu menjadi lemah ketika berhadapan dengan daya dan kekuatan yang datang dari Allah. Saya pernah berbincang-bincang dengan orang yang lebih banyak cerita tentang tenaga dalam. Apa itu? Ya saya dengar aja, saya nggak pernah punya pengalaman belajar seperti itu. Akhirnya satu simpulan yang dia katakan itu, gini, oh sih, nggak ada yang namanya tenaga dalam itu. Ya tenaga itu berasal dari Allah, daya itu berasal dari Allah. Jadi, ketika Allah berkehendak, semua bisa terjadi, dan ketika Allah tidak berkehendak, semua tidak bisa terjadi. Bahkan orang yang menggunakan kekuatan jin sekalipun, ketika Allah tidak berkehendak, jin itu akan menjadi lemah ketika berhadapan dengan kekuatan Allah. Rasulullah itu punya kekuatan yang datang dari Allah dengan doanya. Sehingga godaan-godaan setan itu menjadi tidak mempan untuk menggoda Rasulullah karena adanya kekuatan yang datang dari Allah. Rasulullah SAW begitu rupa diganggu dan bahkan diancam dengan ancaman yang bermacam-macam dan bahkan diupayakan oleh orang untuk dilemahkan. Tetapi karena Allah berkehendak untuk memberikan kekuatan yang terbaik kepada Rasulullah, semua terkalahkan oleh kekuatan yang datang dari Allah. Dan tidak hanya kekuatan fisik tentu saja, itu kekuatan spiritual dan kekuatan akal yang tidak muncul pada diri orang lain karena itu semua pemberian dari Allah. Kuah intelektual Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Dia sangat cerdas. Spiritualitasnya juga luar biasa. Kekuatan ruhiyahnya itu sulit dibayangkan karena Rasulullah itu sebegitu rupa sangat kokoh berhadapan dengan persoalan apapun dan berhadapan dengan siapapun dengan kekuatan spiritualnya. Dulu saya pernah cerita tentang bagaimana Rasulullah itu diancam dengan pedang oleh seorang yang bernama Ja'fur. Ja'fur itu sebegitu rupa mengancam dengan pedang, Rasulullah tegar. Akhirnya pedang Ja'fur itu jatuh karena kekuatan spiritual Rasulullah yang luar biasa. Dengan tegarnya dihadapi, pedang yang terhunus yang sudah dipegang oleh Ja'fur itu tiba-tiba jatuh. Ya bagaimana para penentang Rasulullah itu menjadi lemah berhadapan dengan Rasulullah itu bukan karena pribadi Rasulullah itu sakti, tetapi ada kekuatan yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu terkalahkan bukan karena pribadi Rasulullah itu sakti, tetapi ada kekuatan di balik kekuatan yang ada pada diri Rasulullah secara pribadi, itu kekuatan Allah yang datang dan kemudian memberikan kekuatan yang luar biasa pada diri Rasulullah sehingga semua terkalahkan oleh kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk godaan setan yang sedemikitu rupa sulit untuk kita deteksi, tetapi bagi orang yang sudah terjaga oleh penjagaan Allah dengan kekuatan yang luar biasa, setan sekuat apapun tidak akan bisa menembus benteng yang tersedia yang sudah diciptakan oleh Allah pada diri manusia, yang pada saatnya setan itu tidak akan menembus benteng yang bisa dilihat oleh setan itu dengan
cara setan melihat benteng itu. Dan iblis pun itu sudah diharap ketika berhadapan dengan orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran itu dengan kata-kata al-mukhlasin, bukan al-mukhlisin. Al-mukhlasin, orang-orang yang sudah punya kepribadian sebagai orang yang ikhlas, karena Allah memberikan keikhlasan yang kemudian menyatu menjadi bagian dari kepribadiannya, yang pada saatnya dia itu hanya bergantung kepada Allah, dan pada saatnya Rasulullah seperti yang diceritakan banyak orang itu menjadi orang yang tidak akan tergoda oleh godaan iblis karena dia menjadi orang yang disebut mukhlas, minal mukhlasi. Dan suatu saat nanti saya akan jelaskan apa yang disebut al-mukhlasin ini pada para jamaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah disinilah saya ingin menjelaskan tentang makna keterlindungan diri kita ketika Allah berkehendak untuk melindungi kita dengan satu kalimat yang kita ucapkan sebelum kita membaca Al-Quran misalnya, yaitu bacaan ta'awud atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para ulama sepakat bahwa sebelum kita membaca ayat Al-Quran disunnahkan untuk membaca ta'awud atau isti'adzah dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, lafaz ta'awud atau isti'adzah itu memang tidak tunggal seperti ini, banyak ragamnya. Tetapi kita harus berlindung hanya kepada Allah untuk bisa terlindung dari segala macam godaan setan yang terkutuk itu, ar-rajim, yang terkutuk. Nah, apa maksud dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kali ini saya mencoba untuk menjelaskannya secara ringkas saja. Para jamaah yang dirahmati Allah, isti'adzah atau ta'awud itu artinya ucapan seseorang yang diucapkan dengan misalnya ketika seseorang itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kata a'udzu yang artinya aku mohon perlindungan itu kemudian dirangkai dengan billah. Maksudnya hanya kepada Allah saja yang menjadi Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang dalam bahasa Jawa nguluntah atau mendidik kita, mengarahkan kita, dan pada saatnya akan menciptakan sesuatu yang terbaik karena kehendaknya, karena Allah melindungi ciptaannya seperti apa yang kita pahami dari apa yang mungkin dinyatakan Allah untuk melindungi diri kita dari segala macam godaan yang bisa menggoda diri kita. Jadi Tuhan kita itu akan melindungi diri kita dari segala macam godaan. Dan yakinlah bahwa dengan ta'awud inilah kita hanya akan bisa menjadi terlindung karena kehendak Allah. Karena Allah itu maha kuasa atas segalanya, maha tahu atas segalanya. Dialah sembahan orang-orang yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, siapa yang akan menggoda diri kita itu? Yang di sini disebut dengan syaitan. Dari kata-kata syatona. Ya, ada kata-kata syato. Ya, syaitu itu artinya jauh, artinya ba'uda. Orang mengatakan syaiton itu sesuatu yang jauh. Kenapa? Dia dikatakan jauh dari kebenaran, jauh dari perlindungan dari Allah, karena dia adalah makhluk yang memang punya kebiasaan untuk menggoda manusia. Nah, iblis ya sebagai representasi dari setan yang dilaknat oleh Allah itu disebut oleh Allah dengan syaitan ar-rajim, setan yang terkutuk, setan yang dijauhkan, setan yang terusir, setan yang terkutuk dari segala macam bentuk kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia hanya akan mendapatkan adab dari Allah karena dia telah membangkang dari perintah Allah. Nah, setan itu terus akan bergerak melangkah menggoda manusia dari segala arah dengan berbagai macam cara yang membuat manusia itu harus waspada, dan kewaspadaan seperti apapun ketika seorang manusia itu ingin terlindung dari godaan setan, hanya ada satu yang bisa melindungi diri manusia itu. Siapa? Allah. Dan itu harus menjadi keyakinan yang tumbuh pada setiap orang yang beriman. Seperti diri kita, itu rentan tergoda oleh setan, dan maka saatnya harus berlindung dari godaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu artinya ya Allah, aku mohon perlindungan, mohon penjagaan darimu
dari kemungkinan godaan setan yang terkutuk agar aku tidak terganggu dari segala macam aktivitas yang kulakukan, sehingga setan tidak punya kekuatan lagi untuk menyesatkan diriku, dan aku tidak akan binasa karena godaan setan, dan bahkan akan hidup bahagia, tidak akan hidup sengsara karena godaan setan yang terkutuk itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ahli tafsir menuturkan bahwa sebab turunnya perintah Allah agar kita membaca ta'awud ketika mau membaca Al-Quran itu berhubungan dengan peristiwa pada waktu subuh, kata para ulama tafsir, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm dan Al-Lail. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ke-19 dan ke-20 dari surat An-Najm, yang artinya itu, apakah patut kalian menganggap Lata dan Uzza dan Mana sebagai anak perempuan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terserang kantuk berat. Dan kemudian setan melontarkan sesuatu pada lidah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW tiba-tiba melantur dan berucap, itulah gharanik, itulah berhala-berhala yang mulia dan sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan. Nah, kata para ulama tafsir, ulah setan ini menimbulkan fitnah yang membuat Nabi Muhammad SAW gelisah dan sedih, sehingga orang-orang musyrik bergembira mendengar lantunan ucapan Nabi Muhammad SAW itu, karena berhala-berhala yang mereka sembah itu mulia, dianggap mulia dan dianggap punya syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menyangka bahwa Muhammad telah kembali kepada ajaran agama nenek moyang mereka. Nah, peristiwa ini, kata para ulama tafsir, tersiar luas hingga ke Habasyah atau Abyssinia. Nah, setelah beberapa waktu kemudian Allah membebaskan Nabi Muhammad SAW dari fitnah setan ini dengan menurunkan surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini perintah pada Rasulullah dan menjadi sesuatu yang nilai pesan moralnya itu untuk diri kita semua, agar ketika kita sebelum membaca Al-Quran membaca ta'awud atau isti'adzah yang kita baca setiap saat dengan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disunahkannya bagi seorang yang membaca Al-Quran itu untuk membaca isti'adzah atau ta'awud, baik ketika membaca awal atau tengah dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, tengah surah, ya, awal surah atau tengah surah. Apapun yang mau kita baca, disunahkan bagi kita untuk membaca ta'awud. Setelah itu baru membaca ayat-ayat Al-Quran yang mau kita baca. Dikatakan oleh para ahli tafsir, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 98 yang dinyatakan oleh Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Para jamaah yang dirahmati Allah, kata-kata fasta'id billah itu adalah perintah. Hendaklah kamu meminta perlindungan. Pada siapa? Billah, hanya kepada Allah. Dari siapa? Dari kemungkinan kita digoda oleh setan yang terkutuk. Nah, bahkan kata para ulama ketika saya membaca kitab tafsir itu juga dianjurkan untuk membaca isti'adzah itu, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bagi orang yang ketika itu sedang marah atau terlintas pada pikirannya satu khayal yang buruk, agar betul-betul terlindung dari godaan setan. Bahkan di dalam beberapa hadis yang saya baca diriwayatkan misalnya oleh Imam Bukhari, disebutkan di dalam hadis itu bahwa Sulaiman bin Surad pernah berkata, ada dua orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Surad mengatakan bahwa pada suatu saat ada dua orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kami para sahabat itu sedang duduk-duduk di hadapan beliau. Ada kumpulan sahabat yang sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah, tiba-tiba ada orang itu saling mencela. Jumlahnya dua orang katanya.
Salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dengan wajah yang merah padam. Nah, dari situlah kemudian dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan mengajarkan suatu kalimat yang jika ia ucapkan, niscaya akan hilang semua yang dirasakan oleh orang itu. Yaitu jika ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan mengucap ta'awud atau isti'adzah itu kita yang memohon pertolongan dari Allah sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah dan pengakuan atas kelemahan kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah, menyatakan bahwa kita tidak berdaya menghadapi siapapun ketika melawan siapapun kecuali dengan perlindungan Allah, termasuk di dalamnya ketika kita harus melawan segala macam pucuk rayu setan, kita harus tahu bahwa tidak ada yang mampu menolak dan mengusir setan yang menggoda kita kecuali Allah, karena Allah lah yang menciptakan setan itu dan berkuasa untuk melemahkan setan yang menggoda diri kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Rabbmu, Tuhanmu sebagai penjagamu. Pada ayat yang lain di dalam surat Al-A'raf ayat 200 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'um fasta'id billah innahu samiun alim. Dan jika kamu ditimpa satu godaan apapun, maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah hanya kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu mendengar dan maha mengetahui. Nah, untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus betul-betul memahami bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita agar berlindung dari godaan setan, dari kehadirannya yang pada saatnya memang kita tidak akan mampu untuk melawan godaan itu karena kelemahan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai ayat 98 dengan firman-Nya, "Wa qul Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan, min hamazatis syayatin." Jadi di dalam ayat ini dikatakan dengan bahasa yang sederhana, waqul, dan katakan. Katakan. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya masih ingat betul ketika mencoba menghafal ayat ini, saya renungkan kembali hafalan saya itu. Waqul, katakan ya Muhammad. Rasulullah diminta untuk mengatakan. Berarti kita itu dipesan juga untuk mengatakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita katakan? Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Tuhanku, ya Rabbu, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan para setan. Dan disebut syayatin, bukan syaitan dengan mufrad. Karena apa? Setan itu jumlahnya banyak, kelompoknya banyak, cara menggodanya bermacam-macam, kepiawaiannya di dalam menggoda itu tidak tunggal. Dan bahkan dalam surat An-Nas, setan itu ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Dan mereka sama-sama punya kemampuan untuk menggoda diri kita. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi kedatangan setan itu sudah menjadi sesuatu yang bisa meresahkan kita. Sehingga kita berlindung kepada Allah, jangan-jangan setan itu sudah datang atau setan itu akan datang. Atas kehendak Allah, kedatangan setan itu tidak akan mampu menggoda diri kita. Dan bahkan ketika mereka belum datang, mereka tidak akan mampu mendatangi kita karena ada kekuatan yang datang dari Allah yang membuat kita itu seperti terlapisi oleh benteng yang sangat kuat untuk tidak bisa ditembus oleh setan dengan segala macam godaan yang mereka lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan penting yang bisa saya sampaikan untuk diri saya dan para jamaah sekalian sederhana. Kita ini rapuh, apalagi ketika harus berhadapan dengan setan. Maka karena kerapuhan kita, mari kita sadar dengan sesadar-sadarnya untuk selalu mohon perlindungan kepada Allah, memohon dengan sangat yakin dengan
sangat kuat keyakinan kita karena Allah lah yang akan bisa melindungi kita dari segala macam godaan setan, dan pada saatnya atas kehendak Allah kita akan terlindung dari segala macam godaan setan dengan berbagai ragam godaannya yang luar biasa itu, sehingga kita akan selamat dari kemungkinan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah, dan kita akan selalu menjadi orang yang taat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, semoga dengan membaca ta'awud atau istiadah ini kita benar-benar terhindar dari godaan setan yang terkutuk, sekaligus memberikan spirit kepada diri kita untuk gemar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga ayat-ayat Allah yang kita baca itu selalu akan memberi manfaat pada kita ketika kita membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.